Mbak Ibu, ya bisa lanjut. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Kan bisa juga nih, nanti kalau misalnya ada nama-nama yang dipanggil bisa atau enggak? Oke, Ibu. Firda, Hadir Ibu. Debbie, hadir Ibu. Naila, hadir Ibu. Ya kalau semangat, kalian coba berdiri dulu dong. Ibu punya yel-yel, nanti kalian ikutin ya, tapi harus kenal aja yang senyum, Sariya. Terus harus kenceng gitu ngomongnya, oke? Siap, Jadi Bu. nanti kalau misalnya Ibu bilang, bagaimana kabarnya hari ini? Semangat, kuat, sarangnya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semangat, kuat, sarangnya. Namanya our feeling today atau bisa disebut juga dengan asesmen diagnostik. Nah, Ibu pengen tahu nih ekspresi kalian, perasaan kalian hari ini sebelum mulai pembelajaran Ibu. Jadi nanti kalian bisa memilih di sini ada perasaan sedih, kemudian di sini ada perasaan biasa aja atau datang, terus di sini ada senang, kemudian di sini ada marah. Nah, nanti kalian bisa memilih ya. Nah, dengan meletakkan misalnya di ada stek ekstrim di sini, misalnya kalian perasaannya lagi senang, jadi kalian nanti bisa masukin di sini gitu. Paham? Paham, Ibu. Di sini kebanyakan senang ya, dan ada juga yang sedih nih. Kenapa ini sedihnya? Semoga dalam mengikuti pembelajaran Ibu hari ini bisa enjoy, bisa senang-senang sama temennya, bisa kembali senyum kembali, bisa senang kembali. Oke, kita beri tepuk tangan dong. Tadi dulu samanya coba dibersihkan dulu. Nanti kalau misal ada yang mau apa bisa diangkat nih ke atas. Teman-teman Ibu. Wah, itu apa ya? Sampah ini, badai. Terus ada lagi? Botol minuman Ibu. Apa lagi? Bekas minuman. Kemasan ya? Ya. Nah, terus Minuman itu masuk, Bu. Nah, kita belajar kita berbicara tentang sampah. Oke, ini bisa dibersihkan dulu, bisa dibuang dulu ya. Nah, kemarin yang masih ingat nggak kita belajar tentang apa? Saya Bu. Apa? Ekosistem dan komponen lingkungan itu. Nah, contohnya nih, kira-kira ada yang masih ingat? Saya dia untuk komponen biotik atau itu contohnya seperti hewan, ada sapi, ada protein dan lain-lainnya. Terus ada tanaman seperti pohon, tanaman hidup dan lain-lain sebagainya. Untuk komponen hidup atau abiotik itu contohnya ada air, terus juga ada udara, tanah. Oke, masih ingat semuanya ya anak-anak Ibu, pintar sekali. Kita beri tepuk tangan dulu buat kita. Belajar kita hari ini, Ibu ada satu tayangan video nih. Nanti kalian bisa nyimak dan juga kalian bisa kira-kira di videonya itu isinya apa aja sih? Untuk dulu ke laut. Satu plastik yang ditemukan cukup untuk memburu ke laut. Polusi plastik berbeda tahun lalu. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Science, para peneliti menemukan bahwa menelan hanya satu potong plastik dapat meningkatkan kemungkinan menyuruh laut mati sebanyak 22%. Para peneliti menemukan kura-kura muda memiliki resiko lebih tinggi mati dari plastik dibandingkan kura-kura dewasa karena mereka cenderung mengapung dengan halus laut di mana sebagian besar plastik tidak kecil. Nah, dari video yang kita tayangkan tadi, ada yang mau menyampaikan nggak informasi apa yang didapat? Saya Ibu. Oke, boleh dicoba. Jadi di dalam video tersebut itu menanyakan adanya sampah plastik di laut. Nah, sampah plastik tersebut itu tadi dimakan oleh penyu, jadi menimbulkan kematian dari penyu itu. Ibu. Oke, kita beri tepuk tangan buat terus satu lagi, saya ya. Dan itu juga bisa menyebabkan kematian dengan biota-biota laut yang ada di sana, Ibu. Nah, kita beri tepuk tangan lagi dong. Nah, jadi yang disampaikan oleh teman-teman kalian ya itu sudah benar ya. Nah, jadi di video ini itu adalah salah satu sampah ya. Nah, sampah itu termasuk jenis pencemaran yang ada di laut. Jadi, kalian sudah tahu kan kita akan belajar tentang apa? Pencemaran lingkungan. Kita beri tepuk tangan dong satu lagi. Lingkungan itu salah satu penyebabnya ada Sampah. Nah, sampah plastik itu kan banyak banget ya, dan juga terurainya itu juga susah. Nah, oleh karena itu kita akan belajar dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu mengidentifikasi jenis-jenis pencemaran yang ada di lingkungan sekitar, yaitu ada pencemaran udara dan air. Dan kedua kita akan mengidentifikasi nih penyebab apa sih yang menyebabkan pencemaran itu. Salah satunya tadi apa? Sampah plastik. Biar kalian itu lebih paham ya tentang materi kali ini, Ibu akan mengajak kalian untuk berdiskusi. Nah, sebelum kalian berdiskusi, Ibu akan mengajak kelompok kalian dengan menggunakan website Spinar. Nah, kira-kira siapa ya untuk kelompok pertama? Nah, Ibu kan tadi sudah berbagi ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Coba Ibu ini minta masing-masing kelompok perwakilan satu aja, nanti bisa maju ke depan untuk mengambil nih. Di amplop riset ini ada tema yang
dapat pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran air. Kalian coba bisa maju ke depan. Bisa diambil ya. Terima kasih guru. Terima kasih guru. Bisa dibuka. Oke, kelompok satu, Mas, kelompok satu. Dapat apa? Pencemaran udara. Kelompok dua mana soalnya? Sini, sini. Oke, dapat pencemaran apa? Pencemaran air. Oke, untuk kelompok tiga nih, mana soalnya? Dapat pencemaran apa? Pencemaran tanah. Jadi kelompok satu dapat pencemaran udara ya? Iya. Ini bisa dipakai nantinya. Makasih, Bu. Sama. Kemudian kelompok dua tadi pencemaran air ya? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, dan yang terakhir tadi kelompok 3. Tanah. Terima kasih, Bu. Sekarang Ibu mau minta nih kalian setiap kelompok ya dua orang itu memperhatikan nih kira-kira yang di depan ini apa dan yang bisa jawab. Nah di sini merupakan diorama dari masing-masing tema kalian. Di situ di sebelah sana ada pencemaran tanah, kemudian di sini ada pencemaran air dan ini ada Pencemaran udara. Nah ini nanti kalian itu akan berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing tentang apa sih yang menyebabkan pencemaran udara ini. Kemudian penyebabnya apa, dipengaruhi oleh faktor apa, kemudian dampaknya itu apa gitu. Ini itu sudah punya AKPD nih atau lembar kerja peserta Ini. Jadi kalian bisa menuliskan. Di sini ada tabel dan di sini ada nomor sampah, kemudian ada jenis sampah. Selanjutnya kalian juga akan melaksanakan perencanaan proyek. Proyeknya itu apa? Nah jadi kalian itu akan membuat produk kerajinan dari sampah. Nah itu untuk mengurangi sampah yang ada di lingkungan sekitar. Gimana nih untuk proyek Ibu minggu kemarin? Udah semua? Sudah, Bu. Ibu lihat cantik-cantik sekali. Ada yang buat tas dari masyarakat kopi ya? Iya. Terus ada yang wadah pensil dari stick es krim, ada bunga dari Sedotan. terus ada juga Hiasan sendiri. sangat kreatif sekali ya anak-anak minggu ini. Oke, untuk mengapresiasi kita bertepuk tangan untuk kita semuanya. Biar kalian tambah semangat nih dan lebih mendalam nih tentang pencemaran lingkungan dan juga sebagai agent of change. Nah, Ibu akan mengajak kalian untuk yel-yel, tapi syaratnya harus lebih semangat. Untuk tepuknya nanti kalian bisa mencontoh Ibu ya, Ibu contoh ini. Jadi untuk tepuknya itu tepuk 3 reduce, recycle. Tepuk 3 reduce, recycle. Agent of change. Udah pada semangat ya, tadi udah yel-yel. Sekarang kalian akan melaksanakan apa? Eco Innovation Gallery Work. Apa sih itu? Nah jadi kalian itu akan jadi nanti untuk tata kursinya akan dibentuk menjadi letter U. Nah nanti kalian itu akan melakukan gallery work atau Eco Innovation Gallery Work. Jadi nanti produk-produk yang kalian buat ini kalian akan presentasikan. Tapi kalian presentasikan ke teman kalian. Jadi kalian akan berkunjung ke standnya teman kalian masing-masing dan juga nanti akan ada proses tanya jawab. Oh Ibu minta untuk kalian berdiri dulu nih untuk menata kursinya menjadi letter U. Ini akan mengumumkan ya untuk kelompok yang terbaik untuk kelompok pencemaran air. Terima kasih. Ibu memberikan semuanya sertifikat Eco Warrior. Oke, beri tepuk tangan dong buat pencemaran air. Dan di sini Ibu juga memberikan Eco Kit. Nah di sini Ibu dari produk kerajinan juga di sini. Ini adalah pot bunga ya dari sendok khas. Nah di sini Ibu juga ada ember untuk fokus ini dan juga ada botol spray untuk FONC. Bisa diterima ya. Nah, tadi kan kalian sudah tahu nih kalau sampah itu ya bisa menyebabkan pencemaran dan juga masih menjadi masalah sosial di lingkungan sekitar kita. Apalagi di lingkungan sekitar itu masih banyak sampah ya yang belum teratasi, yang masih belum bisa terurai. Kalau kalian tahu ada
sampah plastik itu terurai berapa tahun? Belum tahu Ibu. Nah, jadi sampah misalnya plastik itu bisa terurai itu sekitar 10 sampai 20 tahun. Lama banget ya. Apalagi sampah kertas itu bisa terurainya itu sampai 490 tahun. Itu sangat sering terurai ya. Nah, di sini Ibu akan memberikan pemahaman atau pengetahuan nih tentang jenis-jenis sampah. Jadi jenis-jenis sampah itu terdiri dari 4. Ada sampah Organik, sampah anorganik, sampah beracun, berbeda, dan sampah kertas. Ibu ada video, itu paving block dari sampah plastik. Nah, itu bisa jadi video inspirasi kalian. Misalnya kalau kalian ini ya, kalau misalnya udah lulus, kalau misalnya kalian mau berwirausaha, kalian juga bisa berwirausaha dengan membuat dari bahannya dari plastik. Nah, ini Ibu ada tayangan video, bisa disimak ya. Ibu. Waduh, kembali saya katakan ini bukan paving block yang diolah dari plastik keras seperti batu. Setiap negara selalu mengumpulkan sampah bukan berupa plastik dan menjadi aktivitas seperti warga. Sampah kemudian kedua kembali dicetak supaya mengeras hasil cetakan plastik dimasukkan ke dalam air. Satu paving block yang kita beli dari plastik juga membutuhkan rasanya. Nah, untuk mengkonfirmasi nih pemahaman kalian seberapa jauh kalian memahami materi kita hari ini. Nah, Ibu akan mengajak kalian untuk main game. Nah, di sini Ibu sudah ada yang namanya pakai sampah. Dan di sini juga Ibu ada nampan yang berisi 4 wadah sampah. Di sini tugas kalian yaitu adalah memilah-milah sampah. Nah, nanti di sini itu sudah lengkap ada jenis sampah. Nah, nanti kalian akan memilah-milah sampah yang nantinya akan kalian masukkan berdasarkan jenisnya. Di sini ada sampah organik, ada sampah anorganik, ada B3 atau berbahaya dan beracun, dan ada sampah kertas. Nah, nanti untuk kelompok yang memasukkan sampahnya atau memilah sampahnya dengan baik dan tidak ada kesalahan itu akan menjadi pemenang. Gimana? Udah siap semuanya? Siap, Ibu. Ibu ini ya dari 3, 2, 1. Nah, ini kalian sudah mengelompokkan ya dan sudah melihat sampah berdasarkan jenisnya. Nah, ini coba Ibu cross check nih, apakah sampah yang kalian pilih itu sudah benar atau belum benar. Nah, di sini dari kelompok berapa ini? 2. Kelompok 2. Dan di sini ada sampah kertas. Nah, ini daun kering. Nah, daun kering ini yang benar masuk ke jenis sampah Organik. Jadi kurang tepat ya. Jadi kita masukkan ke sampah organik. Kemudian di sini ada botol plastik. Nah, ini termasuk dari sampah Anorganik. Jadi sudah tepat. Nah, dari perhitungan dari proses yang sudah kita lakukan bersama-sama. Jadi untuk kelompok yang menang itu ada di kelompok pencemaran tanah. Kita nah, untuk rewardnya itu nanti dari kelompok pencemaran tanah akan mendapat tambahan nilai tugas. Ibu ingin mengetahui nih pemahaman kalian secara individu. Nah, di sini Ibu akan menge-share link workbook yang nanti itu ada soalnya yang kalian akan pilih. Ya, di situ ada pilihan gandanya. Nanti kalian pilih sesuai dengan jawaban yang benar. Kira-kira ada yang bisa menentukan nggak pembelajaran hari ini? Saya Ibu ya. Dari kesimpulan yang saya dapatkan pembelajaran hari ini, kita dapat bisa belajar tentang pencemaran lingkungan. Untuk pencemaran lingkungan sendiri itu dibagi menjadi 3, ada pencemaran udara, pencemaran air, sama pencemaran tanah. Ibu ingin mengetahui nih kesan dan perasaan kalian mengikuti pembelajaran Ibu hari ini. Nah, Ibu sudah membagikan yang namanya Mentimeter. Baik, kalian sudah ini ya mengisi, ada yang mengisi so happy. Nah, jadi intinya ini Ibu bisa menyimpulkan ya kalian happy ya mengikuti pembelajaran Ibu hari ini, betul? Betul. Berikan pesan moral nih buat kalian. Jadi kalian itu harus menjaga bumi, karena kalau misal kita ya merusak bumi, kita juga yang dapat bencana. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang pemanasan global dan perubahan iklim. Untuk pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Jadi teman-teman, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sampai jumpa minggu depan ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.